silahkan kalian diskusi, nanti kasih tahu di chat grup. Kalau seandainya Ibu belum ada, nanti Ibu review yang kan masih ada review poligon, diferensial, sama kegiatan 10. Silakan mahasiswa mulai dengan kegiatan 11, minggu depan review sejauh mana aja review. Mungkin reviewnya 1 di awal, kan Kamis itu ada lagi kegiatan webinar series kedua ya, tanggal 28 pas juga hari Kamis itu jam 8 sampai selesai. Mahasiswa boleh masuk dulu di webinarnya. Kita jam berapa sih hari itu? Hari Kamis? Jam 7 Bu. ya? Jam 7, Bu. 7. Udah Ibu share kan template yang webinar ya? Nah, usahakan masuk semua ya di jam 8 itu, karena kan kalau hari ini selesai, berarti Ibu tinggal buat tugas di hari Kamis. Mahasiswa bisa kerjakan dalam jangka waktu seminggu kan. Nah, tugasnya juga enggak banyak-banyak, misalnya 10 untuk topik ini gitu. 10 buah nanti dikumpul di e-learning. Itu kan bisa dikerjakan di mana aja. Usahakan yang ini selesai. Nah, Rabu depan kita review lagi, review yang ketinggalan sama itu. Nah, berarti masuk lagi materi yang kegiatan 12. Semoga minggu depan tidak ada lagi halangannya. Tapi akreditasi S2 ini udah mulai pula ini rapat-rapat. Ya, kalau dulu sama mahasiswa yang sebelumnya ini alhamdulillah Ibu bisa masuk beberapa kali walaupun enggak apa ya. Kalau dulu tuh video, modul. Mahasiswa tinggal belajar itu. Oke, mahasiswa, Ibu tinggal ya. Silahkan dipresentasikan untuk 3 kegiatan ini. Ibu ngurus surat untuk webinar dulu. Terima kasih mahasiswa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kok nggak bisa di share screen PPT lewat handphone? Emang nggak bisa PowerPoint dari HP? Coba tolong teman yang pakai laptop, Debbie, share screen. Biar Mute pindah ke laptop. Bentar ya.
Ada yang bisa bantu? Kalau di HP Mutia share layar aja. Error katanya. Bentar coba ya. Bisa, Mut? Kayak mana caranya tuh? Kan itu pencet share. Kan Mut tahu mah. Screen Nah, aja. Screen ada paling bawah. Screen. Udah. Oh, oke. Bentar. Nampak belum? Udah. Udah. Assalamualaikum. Nama saya Dini Hari. Ini dengan 102.142 tentang fungsi dan asli. Jadi ini perlu diskusi bersama saya sebagai guru sejarah. Hari ini adalah menentukan fungsi asli. Maaf, Suara suaranya putus-putus, Mut. Iya. Ya Allah. Mana bisa dimiringkan sih? Bisa. Coba mau itu pengaturannya tuh, Han. Ubah. Ya belum? Udah. 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 Masih putus. Iya. Masih. Miringan terus. Lazim. Tadi ada. Iya. Bentar dulu. Oke. Sabina, tolong dong. Susah nih. Dari grafik aja ya. Baik. Maaf kendala jaringan tadi. Jadi kita lanjutkan. Grafik Y sama dengan ln X dapat dilihat pada gambar di samping. Kelihatan? Kelihatan? Fungsi logaritma asli dapat diintegralkan dan fungsi yang monoton naik dengan domain D sama dengan 0, hingga dan daerah hasilnya rank R sama dengan
min tak hingga, koma tak hingga. Jadi, dapat dikatakan bahwa fungsi ln X punya inverse. Inverse dari fungsi ln X disebut dengan fungsi eksponen asli. Fungsi eksponen asli. Definisi, inverse dari ln disebut fungsi eksponen asli dan dinotasikan dengan EXP. Maka, X sama dengan EXPY sama dengan Y sama dengan ln X. Berdasarkan definisi, maka satu itu dibaca pangkat atau gimana tuh? Ada yang tahu? Pangkat kayaknya. Berarti berdasarkan definisi maka 1 E pangkat ln X sama dengan X. X besar dari 0. 2 ln X pangkat Y sama dengan Y. Untuk semua Y. Sifat-sifat fungsi eksponen. Definisi, huruf E menyatakan bilangan real positif yang unik sehingga ln E sama dengan 1. E itu tandanya apa? Ada yang tahu? Hampir sama, Mut. Oke. Berarti E hampir sama 2,7182881. E pangkat X sama dengan EXPX. Teorema A, misalkan A dan B merupakan bilangan real, maka E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A tambah B. Dan E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A kurang B. Bukti. Kita tulis E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan EXP ln E pangkat A dikali E pangkat B. Sama dengan EXP ln E pangkat A ditambah ln E pangkat B. Berarti EXP sama dengan A tambah B atau E pangkat A tambah B. Bukti E pangkat A per E pangkat B sama caranya dengan E pangkat A ditambah E pangkat A dikali E pangkat B. Perlu ditulis atau kalian bisa paham enggak? Atau kita diskusikan? Baik, lanjut aja ya. Turunan dari E pangkat X. Akan dicari turunan dari dx E pangkat X. Misalkan Y sama dengan E pangkat X, sehingga X sama dengan ln Y. Diturunkan kedua ruas terhadap X dengan aturan rantai diperoleh dx dalam kurung X sama dengan dx dalam kurung ln Y. D1 sama dengan 1 per Y dx dalam kurung Y. Dx dalam kurung Y sama dengan Y sama dengan E pangkat X. Jadi, dx E pangkat X sama dengan E pangkat X. Jika U sama dengan Fx dapat diturunkan, maka dengan aturan rantai, dx E pangkat U sama dengan E pangkat U dx U. Contoh, 1. Tentukan dx E pangkat akar X. Solusinya, misalkan U ialah akar X. Diperoleh dx E akar X. E pangkat akar X. Jadi, E pangkat akar X, dx akar X. Itu dari mana dapatnya? Yaitu dari rumus yang di atas yang warna biru. Berarti yang U kita rubah menjadi akar X. Jadi dari hasil E pangkat akar X dx akar X
Hasilnya E pangkat akar X per 2 akar X. 2 Mau nanya ya. itu 2 akar X-nya dapat dari mana? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan Adam tadi apa? Itu Dua yang akar bawah X 2 itu akar X-nya dapat dari mana? Kan di atasnya nggak ada angka 2. itu kayaknya dimisalkan. Ditambah. Dimisalkan enggak sih? DX tuh bilangan. Ada yang tahu enggak? Mari kita diskusi. Turunan dari akar X Dari bukan? integralnya. Integral tuh. Turunan kayaknya. Oh, turunan dari yang Iya, tadi kan. X pangkat setengah. Coba dikembalikan yang di sebelah tadi ya. Ah, ini kan. Ini kan, Ci? Yang 1 per Y itu kan. Jadi setengah. Berarti dari rumus ini turunannya. Diturunkan biasa aja, Mut. Oh. Gimana, Dam? Berarti diturunkan, Dam. Oke. Baik, lanjut ke contoh nomor 2. Tentukan dx E pangkat X kuadrat kali ln X. Solusinya, misalkan U X pangkat 2 ln X. Diperoleh dx E pangkat X kuadrat dikali ln X. Sama dengan E pangkat X kuadrat ln X dx dalam kurung X kuadrat kali ln X. E pangkat X kuadrat kali ln X dalam kurung X kuadrat 1 per X ditambah 2X ln X. Jadi hasilnya ialah XE pangkat X kuadrat kali ln X dalam kurung 1 tambah ln X kuadrat. Ada yang tahu itu dapatnya dari mana? Enggak. Saya tahu itu dapatnya dari mana. Bentar. Teman-teman yang lain ada yang tahu enggak? Kan kita diskusi. Itu diturunkan juga tuh, Mut. Yang diturun X kuadrat Diturunkan. ln X. Iya kan dx. Kalau dx kan turunan gitu. Iya. Oh, tunggu. 1 per X itu dapatnya dari Turunan ln X. turunan ln Ln X. X. Oh, ln X. Kalau 2X itu dari X kuadrat. X kuadrat. Oh. Lanjut ya. Rumus turunan dx E pangkat X sama dengan E pangkat X. Sehingga rumus integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ditambah C. Contohnya, 1. Tentukan integral E pangkat min 4X dx. Solusinya, misalkan U ialah min 4X. Maka du sama dengan min 4 dx.
Sehingga integral E pangkat min 4x dx sama dengan min 1/4 integral E pangkat U du sama dengan min 1/4 E pangkat U ditambah C. Jadi hasilnya ialah min 1/4 E pangkat min 4x ditambah C. Contoh nomor 2. Tentukan integral 3 dan 1. Itu gimana bacanya tuh? Interval 3 dengan 1. Berarti Tiga. integral 3 sampai 1. 3 sampai 1. Tentukan integral dari interval 3 sampai 1. 1 sampai 3. 1 sampai 1 3. sampai 9. Kebalik. Oke, tentukan integral dari interval 1 sampai 3 xe pangkat min 3x kuadrat dx. Solusinya, misalkan U sama dengan min 3x kuadrat, maka du sama dengan min 6x dx. Sehingga integral dari interval 1 sampai 3 xe pangkat min 3x kuadrat dx sama dengan 1/6 integral dari interval min 3 sampai min 27 E pangkat U du sama dengan min 1/6 E pangkat U interval dari min 3 sampai min 27 sama dengan 1/6 E pangkat min 3 dikurang E pangkat min 7 hampir ke 0,008298. Jadi kesimpulan materi pada hari ini ialah satu fungsi logaritma natural yaitu dx ln u sama dengan 1/u dxu. Integral 1/u du sama dengan ln itu harga mutlak atau ada bacaan lain? Mutlak U juga. Bacanya. Berarti integral 1/u du sama dengan ln harga mutlak U tambah C, U besar U tidak sama dengan 0. U tidak sama dengan 0. 2 turunan dari fungsi inverse. Yaitu F pangkat min 1 aksen D sama dengan 1/F aksen C. 2 E3 fungsi eksponen asli dx E pangkat X sama dengan EX. E pangkat X. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C. Terima kasih. Udah kan, Yas? Mut, coba lihat soal nomor 2 tadi deh. Yang mana? Oh, yang terakhir. Iya, itu kan yang dx Ini, Dam. sama dengan 1/6. Terus du-nya kenapa bisa jadi min 1/6? Tanda di atas nih bukan? Hasil dari DU. DU enggak sih? Kalau DU kan min 6x. Berarti 1/6 DU tuh DX. Berarti 1/6 DU tuh, ya ini metode substitusi. Coba jelasin, Ci. Yang mana tuh, Ci? Kita diskusi, Ci. Kan ini dimisalin U-nya min 3x kuadrat. Berarti turunannya DU tuh min 6x. Nah, terus berarti DU tuh 1/6. Misal DU 1/6
DU itu berarti X dx. Berarti X dx itu bisa kita ganti dengan 1/6 DU. 1/6 DU. Terus ada X pangkat U. Gitu. Jelasin Yang lagi in- per 6 tuh datang dari mana tuh? Tanda minnya tuh dari mana maksudnya kata Adam, Mbak? Iya itu kan yang dx 1/6. Terus di bawahnya min 1/6. Habis itu jadi 1/6 lagi tuh. Kenapa bisa gitu? Atau ada salah penulisan dari materi, bukan? Enggak. Kalau di bawah kan emang disubstitusikan tuh pangkat U-nya ada min 3 sama ada 7 kan. Maksud dari Adam tuh di awal 1/6, di bawahnya min 1/6. Terus hasil akhirnya 1/6 lagi. Iya gitu, Dam? Ini nih aku dapat nih. Lihat bantu ya. Itu tuh Ya. X dan nilai X tuh dicari dulu tuh. X sama dengan 1/6 jadinya tuh. Maksudnya? Kan ada tadi tuh DU sama dengan min 6X kan. Dicari X. Ya. Berarti kalau X tuh otomatis 1/min 6 tuh. Dicari, dipindah luaskan tuh min 6. Kalau min 6 kalau kali kan dibagi jadinya. X sama dengan 1/6 jadinya. Berarti dapatnya min 6X min 1/6. Jadi kan ada min 6X tuh. dx. Ya, Ya. kalau mencari X dipindah dibagi itu terus jadi 1/min 6, 1/6 jadinya. Terus Bisa ditulis enggak? Coba ulang lihat. bikin Coba. min X sama dengan Min 6X dx, tuh kan? Yang dari itu kan? iya, Hmm. cari nilai X. X Cari sama nilai. dengan ya. X? Kalau X itu dibagi kan 1/6 jadinya tuh. Ya nggak sih? Min 6X. Cari nilai X. Dibagi X 1/6. Dibagi sama yang mana sih? Kalau misalnya Aduh, lupa lagi nih ya. Aduh, tadi udah kepikiran nih. maksud kalau 1/6 tuh berarti 6 pangkat min 1 bukan? Lupa lagi nih. Bentar, cari lagi ya. Bukannya kalau 1/6, kalau misalnya yang bilangan kan pangkatnya min 1 kan? Yang lain ada yang tahu nggak dari mana datang 1/6? Itu min 6-nya tuh pindah ruas enggak? Jadi DU/6/min 6. Gimana?
Kayaknya iya deh. Kan ini ada persamaan DU sama dengan min 6X dx. Kan ini nih integralnya dx. Kita menjadikannya ke dalam bentuk DU. Maka kita jadikan dx sama dengan min 1/6X DU. Paham nggak? Ya, yang Iya, dijelasin kan, dicari hasil DX-nya tuh. Iya kan? dx itu sama dengan min 1/6X DU. Kan Ya. di integral sebelumnya ada nilai XE nih. XE, sedangkan pas udah DU-nya nilai X-nya hilang. Maka X-nya itu sama-sama dicoret dari min 1/6X tadi. Maka X-nya hilang gitu. Diganti sama E. Ya, dia kan dalam bentuk DX ini kan. Kita jadikan Ya, dalam ya. bentuk DU. Jadi jadikan DX tuh kita ganti nilainya dengan DX sama dengan min 1/6X DU gitu. Berarti yang tandanya min. Nah, iya kayaknya sih ya. Iya, Min. Berarti modul ininya yang salah atau apa nih? Nanti kita tanya lagi sama ibunya, kan ada review nanti. Lanjut aja lagi, Mu. Udah, materi-materi udah, Lid. Tunggu dulu. Yang min 27 dengan min 3 tuh dapatnya dari mana? Dari min 3x pangkat 2 kayaknya. Dimasukin yang 3 sama satunya. Kayaknya sih. Kan kalau itu min 3 X kuadrat. Kalau dimasukin nilai 3, dan di atas tuh berarti min 3 kali 9. Min 27. Terus yang di bawah 1 dikali min 3 dikali 1 kuadrat. Berarti min 3. Oke, ya mengerti. Bentar, aku masih bingung data 1/6-nya ya. 1 Kok bisa per jadi 6 tuh 1/6? kata Putri tadi kayak dicari yang dibilang Ibu tadi. Kayak min 6 dx pakai rumus. Yang dari persamaan ini loh maksudnya, dari DU sama dengan min 6X dx. Ini kan DU sama dengan kan? Kita jadikan DX sama dengan DX sama dengan min 1/6X DU. Karena kan ini awalnya dalam bentuk DX integralnya. Terus kita jadikan dalam bentuk DU. Makanya kita ganti pula nilainya itu. Oh iya. Udah selesai materi kita yang pertama. Kalau ada kesalahan dalam berbicara, Mutia minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini yang materi selanjutnya lagi ya? Sabi. Berarti materi selanjutnya itu fungsi inverse dan turunannya. Ya. Di sini ada 2 grafik. Bisa dilihat di sini ada daerah domain sama range-nya. Jadi antara 2 grafik ini apakah semua fungsi bisa diinverskan? Bisa kan kayaknya. Soalnya syarat dari fungsi bisa diinverskan itu kan harus ada daerah domain sama range-nya. Sabina, share screen-nya belum jalan ya? Iya, belum diganti kayaknya. masih yang tadi. Oh iya. Di sini Iya, udah. Oh bentar. Stop dulu. Udah belum? Udah. Udah. Nah, berarti fungsi inverse dan turunannya di sini kita lihat ada 2 grafik. Ada daerah domain sama range-nya kan.
Jadi apakah semua fungsi itu bisa diinverskan? Jawabannya Sepertinya bisa. Soalnya syarat fungsi bisa diinverskan tuh kan harus ada domain sama range-nya. Kayaknya ya. Oke, lanjut. Contoh fungsi yang tidak memiliki inverse itu seperti ini grafiknya tuh. Gimana ya jelasnya? Monoton turun nggak bisa, monoton naik turun nggak bisa. Berarti yang bisa tuh cuma monoton naik. Oh, ya seperti ini. Kalau ini bisa apa enggak? yang mana ya? Yang satu lagi. Dua grafik ini. Ini kan pertanyaannya apakah semua fungsi bisa diinverskan? Bisa kayaknya. Monotonnya naik terus nggak sih? Iya, ini Soalnya naik. kalau grafiknya kan lurus ke atas gitu kan. Naik terus, ini bawah naik juga. Kalau yang tadi kan yang contoh yang tidak memiliki inverse ini kan kayak Banyak cekung ke cekung. atas, cekung ke bawah. Udah paham enggak antara dua nih? Atau lanjut? Kalau di kalau dari beda grafiknya sih paham ya. Soalnya kan yang satu lurus ke atas tuh naik. Lagi kan ya gitulah. Ya begitulah. Lanjut. Ada teorema A, jika F merupakan fungsi yang monoton pada domainnya, maka fungsi F mempunyai inverse. Nah, bukti, misalkan X1 dan X2 dua bilangan berbeda yang terletak pada domain F dengan X1 kecil dari X2. Karena F fungsi monoton, maka Fx1 kecil dari Fx2 atau Fx1 besar dari Fx2. Sehingga dapat dikatakan Fx1 itu tidak sama dengan Fx2. Karena X1 tidak sama X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Jadi dapat dikatakan bahwa F fungsi satu-satu dan mempunyai inverse. Ini tunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x tambah 1 mempunyai inverse. Jadi buktinya itu fungsi f mempunyai inverse apabila f fungsi monoton. Maka kita cari f aksen dari suatu fungsi fx ini dapat 5x pangkat 4 ditambah 2. Kecil dari 0 untuk setiap x. Besar bukan? Besar dari 0 untuk setiap x. Sorry. Karena f aksen x besar dari 0, maka f adalah fungsi monoton naik dan f mempunyai inverse. Bagaimana cara membuat fungsi bisa diinverskan? Yaitu dengan menentukan batas dari domainnya. Kalau ini batasan domainnya x besar sama 0. Kalau ini batasan domainnya itu min v per 2, v per 2. Jika fungsi f mempunyai inverse f min 1, pangkat minus 1, dan fungsi f pangkat minus 1 juga mempunyai inverse f. Dapat dikatakan bahwa f dan f pangkat min 1 pasangan fungsi inverse atau fungsi yang satu merupakan kebalikan dari fungsi yang lain. Jadi fungsi f min 1 dari fx sama dengan x dan f pangkat minus 1 fy sama dengan y. Contoh soal juga, tunjukkan bahwa fx sama dengan 2x tambah 6 mempunyai inverse. Tentukan rumus dari f pangkat minus 1 y.
Solusinya yaitu karena f fungsi naik, maka f mempunyai inverse. Y sama dengan 2x tambah 6, maka x sama dengan y dikurang 6 per 2 sama dengan f pangkat min 1y. Terus f pangkat minus 1 fx sama dengan f pangkat minus 1 2x ditambah 6 sama dengan 2x tambah 6 dikurang 6 per 2 sama dengan x. Dan f dikali f pangkat minus 1y sama dengan f pangkat minus 1y dikurang 6 per 2 sama dengan 2 dikali y kurang 6 per 2 tambah 6 sama dengan y. Sampai sini paham tidak? Oke, lanjut. Grafik dari y sama dengan f pangkat minus 1x. Misalkan fungsi f mempunyai inverse, maka x pangkat fx sama dengan f pangkat minus 1y. Berarti y sama dengan fx. Akibatnya, y sama dengan fx dan x sama dengan f pangkat minus 1y menghasilkan pasangan x, y yang sama sehingga memiliki grafik yang sama. Akan dicari grafik y sama dengan f pangkat minus 1x. Karena x dan y dapat dipertukarkan, artinya grafik direfleksikan terhadap y sama dengan x. Jadi, grafik dari y sama dengan f pangkat minus 1x merupakan pencerminan dari grafik y sama dengan fx terhadap garis y sama dengan x. Ini bentuk grafiknya. Itu menemukan rumus f pangkat minus 1x. Pertama-tama, temukan f pangkat minus 1y, dan kemudian ganti y dengan x dalam rumus yang dihasilkan. Langkah-langkah menentukan f minus 1x. Yang pertama, selesaikan persamaan y sama dengan fx dari x dalam bentuk y. Yang kedua, gunakan f pangkat minus 1y untuk menamakan hasil inverse dalam y. Yang ketiga, ganti y dengan x untuk memperoleh f pangkat minus 1x. Sebelum menentukan fungsi inverse, langkah pertama harus diverifikasi bahwa fungsi f dapat diinverskan. Soal, tentukan rumus dari f pangkat minus 1x jika y sama dengan fx sama dengan x per 1 dikurang x. Solusinya, di sini kan tadi ada 3 langkah. Yang pertama, selesaikan persamaan y sama dengan fx dari x dalam bentuk y. Y sama dengan x per 1 dikurang x. Ini berarti menjadi 1 dikurang x, y sama dengan x. Berarti ini kali silang ya. Berarti ini y dikalikan ke dalam, dapat y dikurang xy sama dengan x. Maka ini kita pindah ruaskan, yang x ke sini, y ke sebelah kanan, berarti jadinya x tambah xy sama dengan y. Lalu ini bisa kita keluarkan x-nya kan, berarti tinggal x sama dengan x dalam kurung 1 ditambah y sama dengan y. Maka x-nya sama dengan y per 1 tambah y. Nah, yang langkah kedua, gunakan f pangkat minus 1y untuk menamakan hasil inverse dalam y. Berarti f minus 1y sama dengan y per 1 ditambah y. Langkah ketiga, ganti y dengan x untuk memperoleh f min 1x. Berarti yang y ini kita tinggal ganti dengan x. Berarti f min 1x sama dengan x per 1 ditambah x. Nah, lalu turunan dari fungsi inverse. Hubungan antara turunan dari suatu fungsi dan turunan dari inverse-nya. Perhatikan garis L1 dan L2.
garis L1 dan L2, maka gradiennya adalah M2 sama dengan C dikurang A per D dikurang B sama dengan 1 per M1. Atau F pangkat min 1 aksen X sama dengan F pangkat min 1 aksen D sama dengan M2 sama dengan 1 per M1 sama dengan 1 per F aksen X sama dengan 1 per F aksen C. Maka F pangkat 1 aksen D sama dengan 1 per F aksen C. Selanjutnya, teorema fungsi inverse turunan. Misalkan fungsi F dapat didiferensialkan dan monoton pada interval I. Jika F aksen X tidak sama 0 pada nilai X tertentu di I, maka F pangkat min 1 dapat didiferensialkan pada titik-titik yang bersesuaian Y sama dengan Fx pada rank F dan F pangkat minus 1 aksen Y sama dengan 1 per F aksen X. Atau dapat kita tulis dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Contohnya, misal Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X tambah 1. Tentukan F pangkat minus 1 aksen dari 4. Y sama dengan 4, bersesuaian dengan X sama dengan 1. Maka F aksen X sama dengan turunan dari ini, 5X pangkat 4 ditambah 2. Berarti F pangkat minus 1 aksen Y sama dengan 1 per F aksen X. Maka Y-nya kita ubah 4. F pangkat minus 1 aksen dari 4 sama dengan 1 per F aksen 1 sama dengan 1 per 5 tambah 2 sama dengan 1 per 7. Itu F aksen satunya jadi 5 plus 2 dari mana? Yang mana, Dam? Itu kan 1 per F aksen 1 jadi 1 per 5 plus 2. Dapat dari mana? Oh, yang kan ini 1, yang X ini kita ganti jadi 1, berarti 5 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2. Oh, oke. Mau nanya yang slide 12 dong? Kan itu ada sebelum menentukan fungsi inverse, langkah pertama harus diverifikasi bahwa fungsi F dapat diinverskan. Nah, itu cara verifikasinya gimana biar kita tahu kalau fungsi F-nya itu dapat diinverskan? Mana ya? Bentar. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau dari contoh soalnya nggak bisa ada memahami. Coba yang slide berikutnya ya. Hei. Yang lain ada yang bisa bantu jawab?
Kayaknya kita cari tahu dulu fungsinya tuh cuma Nah, iya, Ci. itu satu kemonotonannya. Boleh diulang, Ci? Untuk nentuin dia bisa diinverskan apa enggak tuh, kita cari tahu dulu dia apakah monoton naik aja atau monoton turun aja. Kayaknya gitu. Kalau nentuin cara monoton naik, monoton turunnya itu kayak mana? Kita cari titik stasionernya bukan? Kita cari f aksen x-nya. Kalau dia besar dari 0 kan naik, kalau dia kecil dari 0 turun. Iya, iya. Mana, Dam? Ya, Mana? Udah. lanjut. Udah habis. Jadi gimana nih? Apa ada paham semua? Atau udah jelas atau belum? Insya Allah. Berarti ini udah boleh di stop share? Boleh. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut? Baik, ini kan kita sampai jam 10.30. Mau dilanjut sekarang atau minggu depan? Kan kata Ibu tadi kalau nggak selesai sekarang nggak apa-apa, bisa dilanjut minggu depan. Emang yang materi yang selanjutnya tuh banyak nggak halamannya? Lumayan banyak sih. 15 ya? Mau lanjut sekarang atau hari Kamis? Minggu depan aja kayaknya ya. Kalau kalian mau sekarang juga nggak apa-apa. Kan nanggung satu lagi nih. Emang ada mata kuliah satu lagi nanti? Enggak. Kayaknya dikit deh, Denisa, kalau dijelasin. Tapi entar terah. Menurut kayak dikit cuman. Maksudnya tuh Iya, ada 15 slide juga. iya sih. Kan Gimana? kalau sampai Lanjut sekarang aja. Lanjut. Minggu depan aja, setera sih. ya mungkin setelah sih kalau minggu besok kan nanggung cie. Jadi dilanjut sekarang aja nih. Boleh, tapi entahlah. Coba tanya yang lain dulu, ada keperluan nggak? Revi itu di grup. Iya, yang lainnya gimana nih? Mau dilanjut sekarang atau hari Kamis aja? Lanjut aja, Lanjut nanggung nggak sih? aja. Kalau Lanjut. ditanya soal nanggung sih. Tapi orang nih banyak yang itu. Ada yang Tapi keperluan. ini di grup katanya itu minggu depan aja. Jadwal aja gimana? Boleh. Sesuai jadwal. Iya. Kan kata ibu tadi kalau nggak siap kan nggak apa-apa minggu depan, ya udah Kamis depan aja. Iya, Kamis depan aja. Banyak tugas. Orang nih banyak yang antar undangan UMC. Jadi dilanjut
Kamis depan aja nih. Iya. Iya. Berarti live Zoom aja sekarang. Tanya dulu sama ibu gimana. Kok ibu? Ibu nak daruh. Ibunya pergi, Ilit. Oh, jadi yang record nih berhentiin adik ibu ya. Nanti kalau udah keluar semua tuh nanti ada ibu tuh habis nge-record. Ya udah aja dulu. Jadi Kamis depan. Kamis depan aja nih. Kayaknya Kamis banyak ada yang keperluan nih. mahasiswa. Nah, Kalau andaikan lanjut sekarang, hari Kamis nggak Zoom lagi? enggak, tapi kita ikut workshop. Kalau gitu bagusnya kayaknya lanjut aja sih. Soalnya hari Kamis itu kan mau persiapan UTS Bahasa Inggris juga kan. Iya. Nggak apa-apa juga. Tapi yang ngantar undangan tuh gimana? Kan ini di record. Nanti kan bisa dilihat di e-learning. Ibu bilang lanjut minggu depan. Kan aja. Kan hari Kamis jam 7. Jam 7 langsung start Zoom. Jam 8 baru masuk workshop. Sampai sejam tuh. Setengah jam mungkin selesai materinya. Iya. Sudah Kamis saja jam 7. Jam 8 masuk workshop.